Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 16 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang tersirat dalam perikop ini sebagai sebuah refleksi keimanan kita. Refleksi ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana dan seberapa benar perjalanan keimanan kita selama ini. Refleksi juga menjadi penting karena memberi kesempatan kepada kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita selama ini. Pertama, pada perikop ini kita melihat bagaimana Zakheus berusaha untuk melihat Yesus. Kata kuncinya adalah berusaha. Kata berusaha mengacu pada suatu tindakan aktif yang sungguh-sungguh. Di sini Zakheus berusaha sungguh-sungguh untuk melihat dan mendekat kepada Yesus yang saat itu sedang memasuki kota Yeriko. Zakheus tidak duduk berpangku tangan di rumah menunggu Yesus datang dan menghampirinya. Justru ia berlari untuk mencari posisi yang tepat untuk melihat Yesus. Di satu sisi, kita melihat sikap Yesus yang sangat aktif, mendatangi setiap orang yang perlu diselamatkannya. Yesus tidak datang ke dunia hanya duduk diam dan menantikan setiap orang yang datang kepadanya untuk memperoleh keselamatan. Yesus aktif berkeliling mencari domba-dombanya yang hilang. Di sisi lain, kita juga melihat adanya peran aktif dari si pendosa atau manusia untuk juga berlari dan datang kepada Yesus. Perlu usaha yang sungguh dari manusia untuk mendekat dan datang kepada Yesus, untuk kemudian mengenalnya lebih dalam lagi. Yesus tidak bisa sendirian menyelamatkan manusia. Yesus memerlukan tanggapan positif dan kerjasama dari manusia.
Yesus memerlukan komitmen manusia bahwa Ia sungguh-sungguh ingin diselamatkan. Sudahkah kita saat ini sedang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, dan apakah perannya dalam kehidupan kita? Kalau kita ke gereja, apakah sekedar karena status kita yang Katolik, atau karena ada kerinduan yang sungguh untuk berjumpa dan bertemu dengan Yesus di dalam Ekaristi? Hal yang kedua ialah ketika Sakeus berusaha sungguh-sungguh untuk melihat Yesus, ia terkendala oleh satu kelemahannya, yaitu bahwa ia seorang yang berbadan pendek. Di dalam upaya kita untuk mencari dan mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita juga sering menghadapi kendala. Kendala ini menghambat pencarian kita untuk melihat dan mengenal Yesus lebih dalam. Sakeus yang sungguh-sungguh berusaha untuk mencari dan melihat sosok Yesus memberinya kekuatan untuk melepaskan diri dari segala kelemahannya. Seperti Sakeus, ketika kita mau melepaskan diri dari kelemahan kita, maka kita akan segera terlihat dengan jelas oleh Yesus, dan Yesus akan segera menawarkan dirinya untuk tinggal di hati kita. Hal yang ketiga ialah apa yang dikatakan Sakeus ketika telah menerima Tuhan di dalam rumahnya. Sakeus akan menyerahkan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang telah diperasnya. Apa yang ingin digambarkan dengan tindakan Sakeus di sini adalah bahwa ketika seseorang telah menerima Yesus dengan sungguh di dalam hatinya, hal kemudian yang akan dilakukannya adalah membangun kepedulian kepada sesama sekaligus memperbaiki relasi yang rusak dengan sesamanya. Tentang hal ini, Yesus juga pernah mengingatkan kita tentang 2 hukum utama, yaitu tentang mencintai Allah dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan Sakeus ini mau mengundang kita masuk lebih dalam ke dalam diri kita untuk melihat sejauh mana kepedulian dan relasi kita dengan sesama. Apakah kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan, atau komunitas sungguh menyejukkan, membangun kerukunan, membawa damai, dan menggembalakan? Atau sebaliknya, sosok kita menjadi sosok yang selalu mendominasi, tak terbantahkan, dan mau menang sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara radikal mau dikatakan bahwa kepedulian dan relasi kita dengan sesama merupakan tolok ukur untuk melihat sejauh mana kesungguhan kita dalam mencari dan mengenal Yesus, sekaligus juga untuk mengukur kesungguhan kita. Apakah kita sungguh mau melepaskan diri dari segala kelemahan kita demi cinta kita kepada Yesus? Yesus Kristus penyelamat kita adalah sebuah contoh yang sangat sempurna, yang menggambarkan kesempurnaan relasi dengan Allah yang tercermin melalui kesempurnaan relasinya dengan sesama manusia. Dengan pertolongan dan kekuatan dari Yesus sendiri, mari kita memulainya. Kalau memang kita belum pernah memulainya, meneladan Tuhan dan Guru kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, betapa banyaknya orang yang telah Engkau pilih untuk menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Terima kasih atas keteladanan orang-orang kudus
Kudus pilihan-Mu yang telah memberi semangat hidup bagi kami. Berilah kami kemampuan untuk menjalani hidup kami dengan suci, seperti orang-orang kudus-Mu itu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.